bersama engkau dan seminggu berikutnya engkau pada kami. Rasul agak berpikir begini, waktu itu belum turun ayat. Oh iya, nanti pokoknya pada saat mereka beribadah kepada kita, kita kuatkan agar kemudian mereka beriman. Tapi kita tidak akan beribadah kepada mereka, gitu kan? Tapi apa kata Allah? Qul ya ayyuhal kafirun. Jangan Muhammad. Bahasa Quran Nabi, laula an sabbatnaka. Wahai Muhammad, kalaulah tidak aku kuatkan dirimu, engkau akan tergiur, Bu. Rasul, Bu. Setingkat Rasul, kalau tidak dikuatkan hatinya, tergiur. Allahu Akbar. Ya, apalagi model-model kita, Bu ya. Kita mah jujur, ya Allah, saya ini imannya lemah, ilmunya sedikit, amal juga tidak punya yang bagus. Maka kita mah, Bu, harus, Bu. Doa tadi adalah doa wajib. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Agar kita mah ya Allah dibimbing terus. Atau ketika ibu mengucapkan dalam Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya ihdinas siratal mustaqim? Itu artinya, Bu. Tapi makna yang tersembunyi, ya Allah bimbing kami senantiasa. Itu Bu artinya. Sebab saya pernah ceritakan ke ibu, ada seorang muadzin yang sudah 40 tahun, ya Bu ya, tapi ketika meninggal, kufur. 40 tahun Bu, tukang adzan mah atau piraku bunya. Dia lebih datang awal, kemudian nyeru gitu. Tapi di akhir hayatnya dia meninggal dalam keadaan kufur. Nah, itu. Tapi kemarin beredar di medsos Bu ya, ada seorang yang adzan, begitu selesai mengatakan la ilaha illallah, jatuh meninggal. Allahu Akbar, ibu meninggal seperti itu adalah meninggal yang dicemburui oleh orang-orang saleh. Man akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Allahu Akbar. Ya itu gambarannya orang yang azan. Ibu bisa melakukan itu? Ibu bisa adzan? Adzanna iraha. Bisa Bu, dengar Ibu, ada amanat Bu dari para ulama. Seseorang itu meninggal dalam keadaan kebiasaannya. Ya, kalau dia biasa ya meninggalnya di sana. Ada orang yang tukangan main bola, meninggal sedang main bola, Bu. Ya. Tapi ada orang yang sedang baca Quran, meninggalnya sedang baca Quran. Nah, kalau kita ingin meninggal dengan mengucapkan la ilaha illallah atau dengan kalimat yang lain, maka latihannya adalah ketika tidur. Kapan, Bu? Ibu usahakan kalimat yang keluar dari lisan ibu menjelang tidur. Meskipun ada bapak dari sana, pokoknya kalimat terakhir bagaimana? La ilaha illallah. Mau ngobrol deh, enggak la ilaha illallah. Begitu Bu, usahakan. Ya, cuman tidak akan terucap itu kalau masih ada kebencian di sini. Ada kebencian ke siapa lah Kak wargi komorjeng nu gigireun mah tadi masakan ibu tuh dia makan gitu kan. Gitu. Ada kebencian, jangan. Nafas panjang, lah katakan ya Allah. Aku maafkan semua siapapun yang bermasalah dengan saya, baik teman di sana, di sekolah, di tetangga. Aku maafkan ya Allah. Termasuk aku maafkan suamiku. Maka ucapkan la ilaha illallah. Kalau satu kali tidak langsung tidur, la ilaha. Tiba-tiba ibu tertidur. Itu mudah-mudahan ibu begitu nanti. Amin ya rabbal. Jangan sampai ibu lagu Allah. Ini satu Bu ya. Saya ingin menguatkan diri saya bahwa sekali lagi hanya iman yang akan membawa kita selamat di akhir kelak ya. Emas permata itu boleh jadi perhiasan, tapi sedekar perhiasan. Yang paling berharga nanti amal atau keimanan atau emas nanti akan dibawa di hadapan Allah. Allahu Akbar. Ini satu Bu ya. Dan mari kita masuk ke kajian lanjutan Bu. Kemarin sudah dibahas tentang saum yang jadi kunci surga. Sekarang kita akan perkuat. Saya membawakan judul spesialkan begitu kan. Spesialkan Ramadan. Ibu sekalian, siapapun di antara kita, terutama ibu-ibu apalagi, saya yakin ibu sudah belajar saum sejak kecil, betul?
Tapi ketika disebut Ramadan, ujug-ujug yang muncul di pikiran apa coba? Ramadan. Langsung muncul apa coba? Oke, alhamdulillah kalau tarawih. Oke, puasa alhamdulillah. Terus? Tadarus alhamdulillah. Terus? Baju baru. Kue tong munafik betul itu yang muncul secara otomatis lahane sanes tarawih sanes. Kadienakeun eta teh anu nyadar nu ngawas itu teh. Tapi entah karena dibiasakankah ditanamkan sejak kecil yang muncul itulah pakaian baru, kue, makan. Kenapa begitu? Karena orang tua kita menanamkan begitu. Alhamdulillah. Meskipun begitu, alhamdulillah kita begini. Tapi ibu sekalian, saya ingin ibu sekalian mengevaluasi. Coba dari tahun berapa, tahun kapan, sejak tahun kapan Lebaran Ramadan tuh begitu. Sampai kemarin. Sampai kemarin. Ibu kemudian tersibukkan di 10 akhir itu ngademel kue, ngademel aco begitu gitu. Sampai kemarin. Jujur abi gitu. Sekarang sudah belajar dengan pun baju gini. Yang kalau beli baju ayeuna weh kemarin bu bulan Rajab. Oh, alhamdulillah. Terus nanti kenapa? Nanti mah nggak usah mikir. Alhamdulillah sudah mulai. Bikin kue enggak? Enggak. Kumaha tuh? Ayah Budiah cenah tukang jualan kue. Pesan aja sama dia kita sudah mulai Bu bergeser begitu. Alhamdulillah. Meskipun belum optimal, tapi mulai pemikiran begitu. Anak-anak saya juga diusahakan, ayo Ramadannya dibetulkan gitu Bu ya, dan seterusnya. Oke Bu, dari mulai apa Bu kita spesialkan? Spesial persiapan. Pertama persiapan Ramadan. Satu Bu, kita sudah sejak awal paling tidak di bulan Rajab kemarin sudah mereka kudu persiapan Ramadan. Paling tidak dengan membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Bu, kalau saya boleh sarankan sampai hari ini jangan berhenti doa itu teh. Karena Syabannya masih Bu. Dan kita belum tentu nyampe tidak ke Ramadannya. Cuma kita minta ke Allah. Apa ini pertandanya menunjukkan bahwa kita persiapan jauh sebelumnya. Dan Ibu, saya pernah baca buku, seorang dokter di Malaysia menuliskan begini. Salah satu orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar di antaranya adalah orang yang persiapan sejak jauh. Di antaranya yang berdoa itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Kenapa Allah lihat ini orang sungguh-sungguh? Kaitkan dengan hadis, man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Bahasanya begitu. Barang siapa orang berpuasa karena keimanan, bukan hanya karena ingin punten, langsing. Da eta boy, Ramadan cuma sok 7 kilo turun. Mangga eta makan. Tapi Gusti ya Allah, aku melaksanakan karena memenuhi tugas dari Engkau, panggilan Engkau. Begitu. Itu imanan. Apa wahtisaban? Ada yang menerjemahkan wahtisaban itu pertama menerjemahkan mereka hanya berharap keridhaan Allah. Tapi yang agak dekat dan saya pahami, ihtisaban itu kata hasaba hisabu yahsibu. Orang-orang yang memperhitungkan kapan nih Ramadan. Apa yang harus dipersiapkan? Bagaimana amalannya? Bagaimana kalau diperhitungkan? Itu dia ihtisaban. Baru kemudian ghufirallahu ma taqaddama min Allah. Ibu, spesial persiapan, siapkan kita yang selama ini punya dosa. Banyak dosanya. Yang tinggal dengan mertua, dosa ti mertua. Yang tinggal dengan orang tua sendiri, dosa ke orang tua sendiri. Tidak tinggal dengan mertua dan orang tua, tinggal jeung pasangan loba dosana. Ya Allah. Dengan anak, banyak sekali dengan tetangga. Ya Allah, ini satu kesempatan aku untuk mendapatkan ampunan dari Engkau. Apa yang Allah akan ampuni? Pertama, dosa masa lalu. Banyak sekali dosa kita. Dosa kemudian, apa kan belum dilakukan? Kata para ulama, dosa kemudian artinya kita dicegah untuk berbuat dosa. Tuh, dosa yang disembunyikan, banyak. Apalagi bapak-bapak, astagfirullah. Atau dosa yang dikemukakan, bisa jadi berbuat dosanya bareng, berdua, bertuduh. Dan yang paling banyak Bu, dosa yang engkau tahu dosa, sementara aku tidak merasa dosa. Itu yang paling banyak Bu. Punten, saya suka mengilustrasikan kepada anak-anak di SMA. Bapak Ibu guru sedang duduk di pinggir, tiba-tiba lewatlah anak
karena tidak diajar, anak itu teu punten teu dongko teu pa kieu we. Eta cek urang, ari ieu budak hayam lain gitu. Dah hayam bunuh gitu banyak. Kata mereka nggak dosa karena tidak kenal dengan guru ini meskipun suka. Tapi kata kita jelek, dosa di hadapan Allah. Bu, berapa banyak dosa yang macam begitu. Ibu tidur duluan, suami belum pulang. Padahal suami ada keperluan. Ibu merasa tidak dosa, apalagi capek dan segala macam. Padahal, berapa banyak yang begitu. Ya Allah, ampuni dosa itu ya. Allahu Akbar, itu ya. Jadi, oke, persiapkan agar spesial Ramadan persiapannya. Apa yang persiapkan kembali? Tadi selain doa yang awal, yang harus Ibu persiapkanlah persiapan ilmu. Hari ini insya Allah Bu ya, kita belajar bagaimana Ramadan sesungguhnya. Atau bahkan, Allahu Akbar yang senantiasa saya sampaikan, Bu, saum kita kan kebanyakan saum tradisional. Lihat kepada orang tua kita, atau kita dulu bagaimana ya. Padahal ada saum standar. Saum standar gimana? Ya, sebab Allah mengatakan as-saumu li. Saum itu untukku, ada yang mengatakan untukku, ada yang mengatakan kepunyaanku. Kalau kepunyaan Allah, artinya Allah punya standar, berdua. Ini kacamata saya. Yang dipakai ibu bukan. Yang dipakai ibu bukan. Ini kacamata saya. Ada standar, betul? Yang itu bukannya. Kalau saum Allah ada standar, yang itu, yang begini bukan. Ini pertanyaannya, saum yang standar yang siapa? Halo? Saumnya Rasulullah. Taros tanya, saum kita sudah seperti Rasulullah. Boro-boro. Ini yang harus kita kejar. Ayatnya sama yang nyuruh kita dengan Rasulullah, la'alakum tattaqun, betul? Tapi pelaksanaannya ya Allah, ya Allah. Kenapa? Karena dulu kita tidak diarahkan saum seperti Rasulullah. Begitu, Bu. Nanti kita akan bahas ya agar begitu ya diantaranya gitu. Oh, kenapa itu? Stigma. Oke, Bu. Artinya, Ibu persiapan cari ilmu sebanyak-banyaknya tentang saum Ramadan yang seperti Rasulullah. Begitu, Bu. Ya. Jadi agar kita begini masalah begini. Kan saum itu per tahun, Bu ya. Per tahun. Pertanyaannya, tiap tahun ada ningkatnya enggak? Ada bedanya enggak? Lebih baik enggak? Kalau gitu-gitu kene, Gusti Allah. Khawatir, Bu. Jatah usia habis, sementara saum standar belum kita raih. Allah nanti nanya, dipakai naon umur antun? Kita akan jawab apa, Bu? Nggak bisa jawab. Betul ya? Makanya Ibu, Alhamdulillah nih, kita di 2026, 1447, kita masih diberikan kemampuan usia. Ya Allah, gitu. Ya, sekali lagi yang pertama, itu tentang ilmunya. Yang kedua yang disiapkan, Ibu, Benten. Ibu yang masih head. Ini pelajaran. Ibu yang masih head. Kan tidak dapat pahala saum. Betul? Kecuali ibu memberi sesuatu kepada orang yang saum untuk dimakan. Maka ibu dapat. Itu kan yang terbayang ya. Pertanyaannya, disiapkan nggak itu? Selama 7 hari butuh sekitar 25.000, 7 kali 150.000. Untuk khusus ketika ibu saum, tidak punya saum ketika head. Ibu siapkan untuk infaknya. Ada yang begitu nggak? Lebeng saum itu dapat pahala. Betul gak? Nah ini pengetahuan inilah. Apalagi nanti ke anak yang perempuan. Teteh, kuga. Ma, teteh udah bocor. Nyatos. Beres teh. Ibu punya program gak? Dia harus punya pahala saum. 7 hari kali 25.000, siapkan uang dari kita. Teteh, Umi atau ibu ngasih uang nih. Agar teteh punya pahala. Cari tiap hari 25.000 atau belikan makanan. Kasih ke siapa tuh yang punya pahala banyak. Begitu gak, Bu? Nah, itu dia. Oke, yang lain. Persiapan ini termasuk persiapan ruh, termental, dan ilmu. Ibu punya keyakinan kan, kalau masak untuk orang lain diberikan, maka pahala beliau kita dapat, betul? Pertanyaan Simkuring, pertanyaan saya. Ibu berniat begitu nggak dengan orang-orang rumah?
Di rumah kita kan ada suami, ada anak gitu kan. Kalau ibu ada cucu, ada mantu gitu kan. Ibu begini, ketika akan sahur tuh, ya Allah, aku akan siapkan makanan buat hamba-Mu yang akan sahur dan berbuka. Ya Allah, pahala mereka untuk kami dan tidak mengurangi mereka. Begitu nggak? Iya. Innamal a'malu. Itu asa kewajiban. Padahal itu harus diniatkan. Apalagi dikritik, ya Allah, jeritan ibu di waktu sore. Siapapun yang makan masakanku dan siapapun minum air yang aku jarang, ya Allah, lembutkan hatinya dan salehkan mereka. Ada jeritan itu enggak di bulan Ramadan? Lewat ibu pada Ramadan sudah berapa kali, Bu? Tiap tahun. Ya istighfar, Bu kamarimanya, ya Allah, tuh abi tidak. Itulah Bu yang membedakan amal itu harus dengan ilmunya. Allah Akbar. Gen Bu ya. Alhamdulillah masih Allah berikan kesempatan kita bahas itu. Insya Allah Bu ya. Yang kedua siapa? Nah ini melaksanakan seperti apa kita akan bahas Bu. Yang terakhir ini yang jarang dilakukan. Melepas Ramadan dengan evaluasi. Pasti hampir jarang. Lepas Ramadan, Idul Fitri, hari kedua anak-anak kita kumpul. Coba Ramadan kemarin kita evaluasi. Sahurnya berapa kali kita kesiangan? Di waktu sahur kita melakukan ini enggak? Melakukan enggak? Sebenarnya dievaluasi. Ada yang melakukan itu enggak? Di Idul Fitri hari kedua atau ketiga? Enggak. Jadi ibu naon wae atuh salami ieu teh. Astagfirullahaladzim. Begitu Bu. Ini mudah-mudahan ya. Saya juga kesininya Bu dapat ilmu teh. Dulu ya begitulah. Tapi kemudian sahur itu harus begini. Ya Allah, meskipun saya belum bisa seluruhnya melaksanakan, paling tidak saya sebagai ini. Dan saya sampaikan kepada para ibu karena di belakang ibu ada tentara yang banyak. Anak-anak dan putu ya, insya Allah. Baik, kita mulai Bu. Lihat para sahabat, berapa lama menyambut Ramadan persiapannya? 6 bulan, Bu. Kita mah 2 bulan aja asa panghebatna. Di Rajab kan kita sudah mulai. Alhamdulillah. Margi aya nu besok Ramadan. Atuh ka persiapan hari ini. Persiapan hari naon? Makan-makan cenah. Tapi besok mah enggak boleh buat rambutnya. Da aya di masyarakat kita yang begitu. Jadi persiapannya teh sehari. Maka pantas di zaman Rasul juga ada seorang sahabat laki-laki. Dia saum di hari pertama dan kemudian jam 8:07 rego teh minum, Bu. Hah? Aku lagi saum gimana? Waktu itu belum ada fikihnya. Nah, dia datang ke Rasul. Ya Rasulullah, aku kan sedang saum Ramadan tapi aku lupa aku minum. Lupa benar atau lupa-lupaan? Benar ya Rasulullah. Lanjutkan saumnya kalau itu buka lupa. Oke. Alhamdulillah sama itu. Jam 12 cuk belowok emang. Halo, lupa aduh tadi minum. Dan dia ke Rasulullah tidak malu. Dan ya Rasulullah, betul lupa, betul. Lanjutkan. Tapi itu artinya engkau tidak persiapan. Kan kalau sudah dilatih Bu sekarang ya, bagaimana jam berapa kita bangun, apa yang dilakukan di sahur, dirancang. Dan nanti kalau di siang harinya apa yang dilakukan nih, apa yang dilakukan sebelum. Kan gitu ya, kalau dipersiapkan ada gambaran. Apalagi misalnya jadi imam nih, taraweh. Makan dulu atau tidak makan dulu atau gimana nih? Tos makan, mamanya jam 8 atau tambah gendut gitu. Iya direncanakan begitu, direncanakan hari ini. Agar kemudian begitu Ramadan kita sudah siap. Apalagi jadwal kesana kemari. Apalagi, mohon maaf. Ada ibu yang berencana umroh. Luar biasa kalau ada. Kalau hari ini, tahun ini belum, ibu rencanakan tahun depan. Ibu, hari ini orang Garut yang mau haji, yang sudah tertera tahun 2026 saja, ngaclok jadi 2028. Yang 2007 kemungkinan 2030 nantinya. Ibu taruh sana tanya ke diri kita, mau titel haji atau mau pahala haji? Maka ibu ganti haji ibu nanti kalau yang belum dengan umrah dulu di bulan Ramadan.
Gimana caranya? Kalau mau tahun depan bisa rencanakan tahun depan. Ibu ada dengan cara nyicil. Tek, ambil amplop, isikan uang berapa, 5.000, 10.000 atau 100.000, tulisan ongkos umroh, tong diganggu. Maka ibu sudah tercatat oleh Allah, oleh malaikat sebagai orang yang berhaji tahun depan di Ramadan. So, niatkan. Atau dengan cara lain, ibu ambil yang 100.000 ini, kasihkan infakan. Dalam hati, ya Allah, aku berinfak untuk umroh tahun depan. Kasih. Udah, tidak ada macam. Ibu infak, niatnya umroh, niatnya umroh. Bu, banyak yang kejadian. Tiba-tiba saja diundang, tiba-tiba diumrohkan. Tuh teman saya tuh, Ustaz, tadi Bapak Kang Untung, Ustaz umrah. Ada yang begitu. Allahu Akbar. Pasti itu jeritan dia sejak awal. Rencanakan itu. Kalau tahun ini tidak, maka ibu berniatlah umroh tahun depan di bulan Ramadan. Caranya begitu. Ibu boleh nabung, ibu juga boleh berinfak, nabungnya dengan cara infak. Allah yang kuasa. Kalaupun tahun depan belum, ada tahun depan lagi. Kalaupun ya ada tahun depan lagi. Mun maut, terus dicatat pahala haji. Pahala haji bukan titel haji. Begitu ya. Oke, itu di antara perencanaan-perencanaan yang sekali lagi Allahu Akbar, para sahabat sudah ngobrol, sudah merasakan rindu untuk mendapatkan Ramadan itu 6 bulan sebelumnya. Allah, rindu ya Ramadan ya, rindu ya, begitu. Apalagi mereka masih spesial. Ada beberapa Ramadan yang sudah mereka lalui yang Allah berikan kemenangan pada saat peperangan. Ibu mungkin puasa perang, Ramadan perang, iya. Nah ini Bu, yang ini saya sepahamkan kepada diri saya dan pada Ibu. Kita sudah salah kaprah. Ketika anak kita, oke lah adik-adik kita yang masih kecil, mama lapar. Cek Ibu non, bobo wajib. Betul Bu? Bobo. Budak tuh bobo. Budak nugas SMA, cek mama lapar abi ge. Cek Ibu teh bobo wajib. Ka bapana ge kitu. Bobo juga bobo ge. Itu kan real dia ya. Padahal Allahu Akbar. Kenapa Ramadan saum ada perang? Perang Badar itu terjadi pada saat Ramadan. Dan Rasul menang. Bukan karena tubuh mereka gagah-gagah, bukan karena peralatan perang hebat-hebat, bukan. Tapi karena di ujung keterbatasan Rasul dan para sahabat sebagai manusia, lapar, haus, capek, lelah, dan segala macam, dia kemudian menjerit ke Allah. Itu doanya dikabulkan. Sampai diturunkan 1.000 malaikat untuk membantu Rasulullah dan para sahabat. Jadi saat lapar, saat haus, saat lelah, saat itu berdoa. Anak kecil boleh kita suruh tidur. Tapi bapak nama kadirna teh mian catur. Teteh-tetehna main ludo. Nah terang dah baheula gitu. Ya Allah baheula mah begitu. Jadi alasan anak untuk menghindari rasa lapar. Tidur kan gitu ya. Padahal lapar itulah, haus itulah, lelah itulah di ujung keterbatasan kita sebagai manusia, dan kita berdoa Allah yang suka. Allah kabulkan. Ini yang hilang dari kita, Bu. Ibu sendiri ke anak-anak masih membelakan itu. Bobo juga incu misalnya. Oke, anak-anak yang sudah besar tidak lagi disuruh tidur, tapi mereka ngabuburit. Leres teh ka mana? Ka ditu, jeung saha, jeung ka bogohna. Ibu ada yang pernah lewat dari Sukawening mau ke Cibatu, Bu? Sawah lega. Orang Cibatu mah apa? Naon cing di dia ngabeng-breng motor jeung pasanganna ngabuburit ningali panon poe. Aya hiji nu ngaca Quran mah teu aya. Padahal itu di ujung keterbatasan dia sebagai manusia, bahkan beberapa menit menjelang berbuka itu saat mustajab. Oke, mereka tidak berdoa. 10 menit mau adzan. Ibu nuju naon? Doanya hilang. Yang sunnahnya hilang. Ibu karena masaknya belum selesai. Kenapa tidak diprogram 5 atau 10 menit menjelang adzan stop? Kan suka dibagi imsakia. Ada nahungkul. Iya diprogram dong. Diprogram, hentikan dulu atau bagaimana? Bapaknya yang kemudian, Mama, Umi, 5 menit deh. Kita berdoa. Allahu Akbar, saat itu saat mustajab, Bu.
Boleh nggak, Cung, yang sudah melakukan? Itu encan, ieu henteu, kumaha ibu? Astagfirullahaladzim, Bu ya, tidak dengan ilmunya. Begitu, Bu. Oke, mudah-mudahan tahun ini lebih baik. Yang saya khawatirkan, Bu, bukan, mohon maaf, seangkatan saya di SMP 2, Bu, sudah 35 orang yang sudah meninggal. Jadi, sebanyak deskolot gitu ya sih, mending. Tidak ada jaminan kita sampai ke Ramadan ini pun, kan begitu, Pak. Tapi dengan niat kita, ya Allah ingin Ramadan lebih baik. Tapi begitu sampai Ramadan, orang tak gitu deh. Itu masalahnya, Pak. Ya, oke, sekarang kita dengan keilmuannya. Ini Rasulullah dan para sahabat. Lanjut. Allah saja menspesialkan Ramadan. Allah saja menspesialkan Ramadan. Apa buktinya? Satu, Allah menciptakan 12 bulan dalam setahun. Dan ada 4 bulan yang diharamkan. Yaitu Jul Qa'dah, Jul Hijjah, Muharram, dan Rajab. Ramadan? Ramadan di atas itu semua. Itu spesialnya Ramadan, Bu. Jadi Allah menspesialkan 4 bulan, tapi Ramadan di atas itu. Begitu. Apa buktinya? Ini, Bu. Buktinya apa? Ini dia. Di 4 bulan itu mungkin ada turun Quran. Tapi pertama kali turun Quran di bulan apa? Ramadan. Dipilih oleh Allah Ramadan. Ini spesialnya Ramadan di hadapan Allah. Begitu, Bu. Berikutnya, ada itu Qadar. Hanya ada di bulan? Di Rajab itu tidak ada. Oke, di 4 bulan itu betul dilipat gandakan pahala, tapi tidak ada itu Qadar di sana. Allah menspesialkan Ramadan. Berikutnya, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Bu, hanya ada di Ramadan. Ini spesialnya Ramadan. Dan spesialnya saum Ramadan, Bu. Lihat. Kalau sholat, ada jaminan tidak diganggu setan? Nggak ada. Allahu Akbar. Ding, ibu ingat kemana? Itu diganggu, Bu. Kalau bahasa Rasulullah, engkau dicuri keikhlasanmu. Itu di sholat. Oke, di infak. Infak jangan. Tadi goda, Bu. Kenapa? Karena setan membuntuti kita. Ya, haji, wah jangan tanya haji, Bu, tiap detik diganggu ku iblis. Tapi untuk Ramadan Allah spesialkan. Setan dicangcang. Begini, Bu, masalahnya begini. Kita ukur antara setan dengan kita, Bu ya. Pertama, dari segi umur. Umur setan panjang. Umur kita? Ibu pernah menemukan kuburan iblis, ada? Oh, itu ada, Bu. Artinya apa? Umur mereka panjang-panjang. Ada yang ratusan, bahkan ribuan. Artinya mereka senior, kita junior. Cicing sia cek setan TKG. Kan gitu, beliau ketika disuruh sujud ke Adam juga nggak mau, dia sama anak kemarin kan gitu. Oke, dari segi umur. Dari segi ilmu, Bu, setan itu pinter. Dia ngintip-ngintip ayat. Dia bahkan mendengar Rasulullah SAW diberi ayat. Bahkan bisa ngebuat hadis sendiri. Iya, setan begitu. Artinya apa? Dalam hal kebenaran, dia pinter. Sementara kita bodoh. Kita akui aja, Bu. Lamun nu pinter jeung nu bodoh sanu meunang. 2, Bu, tak eleh udah. 3, setan kuat-kuat, Bu. Perawakannya tinggi besar, diciptakan oleh demikian rupa dari api. Kemudian, bisa mereka mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Sementara kita, kaki kita tidak punya akar, Bu ya. Ada akaran, Bu. Ada banjir aja kita mau udah gitu ya. Dibanding pohon pisang kan, pohon pisang masih ada akaran. Akhirnya kita lemah, Bu. Coba dari segi umur, dari segi kekuatan, dari segi ilmu, kita kalah. Iya, kita kalah. Tapi ada satu perumpamaan, Ibu. Ibu lewat sebuah perumahan, Ibu lewat, tiba-tiba ada anjing menyala. Gitu. Ibu terus. Gitu. Mau lari, Ibu ngukur kakinya cuma 2. Anjing 4. Jadi yang bakal lebih cepat siapa? Gigi anjing tajam-tajam. Sementara kita enggak. Jadi kalau dia gigit ke kita, orang gegel dulu gitu. Oh, enggak juga.
Terus badan anjing kan kuat Bu ya kita mah. Tapi ada cara satu yang efektif yang akan terhindar dari anjing. Panggil yang punyanya. Pak, ini anjing. Kata yang punya, Blacky, kita ge begitu ke Allah. Setan kuat segala macam. Kita pun tidak berdaya. Maka a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bu, klikkan hati, klikkan pikiran kepada Allah ketika mengucapkan itu. Ibu evaluasi. Ketika dalam sholat baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Klik nggak hati dan pikirannya kepada Allah? Ibaratnya gini Bu, ini ada lampu, ada stop kontaknya. Ibu tidak klikkan, nyala nggak? Itu masalahnya. Jadi anggar weh keur saum ge digoda ku setan. Oh, ningali lihat kenteng asa jadi siga coklat gitu kan. Lihat minuman. Ya itu karena tidak, meskipun setan kata Allah, diam kamu. Aku ranteng kau. Anggar orang mah digoda. Kenapa tidak klik nih dan ini ke Allah? Itu. Halo, ibu saya udah berapa tahun? Ya Allah, sholat berapa kali macam tahun lempeng orang itu. Kenapa? Ya itu tidak ngerti. Pada ketika itu kemudian dalam ya Allah, aku perlindungkan diriku kepada Engkau yang maha gagah dari iblis itu yang terkutuk. Begitu, nanti klik Bu. Mudah-mudahan saja latihannya sementara sholatnya jadi enak gitu. Begitu. Nanti betul-betul seperti Rasulullah. Setan mengucapkan salam ke Rasul tidak dijawab. Ya Muhammad, kenapa engkau tidak jawab salamku, kata iblis? Aku tahu siapa dirimu. Tuh Rasulullah Bu. Kita terkadang menjadikan setan itu masih sahabat. Ya Allah, ya Rabb. Allahu Akbar. Bu. Ini spesial Ramadan, sekali lagi ditutupkan pintu neraka, di ibadah lain enggak. Kalau dibukakan pintu surga ada. Ibu wudhu kemarin sudah saya kan, wudhu dengan benar, wudhu dengan ihsan, pintu terbuka, pintu surga terbuka. Tapi tertutupnya pintu neraka dan dibelenggu setan hanya ada di Ramadan. Tidak. Ini spesialnya Ramadan di hadapan Allah. Oh, tambahan. Pintu surga dibukakan, pintu neraka ditutupkan, setan dibelenggu. Itu bulan Ramadan. Apa artinya kata Pak Lam? Itu artinya membuat engkau mudah beramal soleh dan sulit untuk berbuat amal salah. Ibu pernah berdoa, ya Allah, untukku tetap bukakan pintu surga, tetap tutupkan pintu neraka, dan tetap belenggu setan meskipun tidak di bulan Ramadan. Ada doa itu? Iya ento, iya tidak, itu encan. Ibu tak kumaha itu. Astagfirullahaladzim. Kan hadisnya begitu. Hadisnya mengatakan itu dipermudah amal soleh, disulitkan amal salah. Kenapa tidak berdoa itu untuk di bulan yang lain? Satu contoh yang sering saya ucapkan. Ibu setelah wudhu duhur, ada bekas air satu kecelak aja di sini. Di bulan Ramadan, di siang hari. Berani nelen? Kenapa? Tidak ada yang tahu, tidak akan mengenyangkan. Itu esensi saum. Dan ingin seperti itu kita di luar saum Ramadan. Betul? Ada punten Bu, ini nusaha sanesna urang tong di itu engke ditaras ku Allah. Jangankan minuman, ada seorang sahabat yang ngambil tina pager eta aya nu kitu pager, kemudian dianggo ieu. Dianggo naon? Dianggo bukan siwak, non tugi tusuk gigi gitu. Kan itu yang dibangunkan oleh Nabi Isa yang sudah mati sekian ribu tahun, kemudian dibangunkan, ditanya, apa yang membuatmu menyesal? Aku tugi yang aku ambil dari pagar orang lain, kemudian aku gunakan. Itu yang berat pertanggungjawabanku di hadapan Allah. Kakaranu itu, Ibu. Allahu Akbar. Saum Ramadan mencegah kita dari perbuatan maksiat. Saum Ramadan menjaga kita dari yang halal. Makanya Ibu, Quran surat Al-Baqarah ayat 188 itu dinyatakan sebagai akhir saum, tentang saum. Jadi bukan 183 aja Bu. 183 mah perintahnya, 184, 85 sampai 87 adalah teknisnya, 188 adalah tujuan akhirnya. Apa? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil.
Jangan kau makan hartamu di antara kamu dengan cara batil. Itu esensi saum. Jadi kalau orang saumnya benar, Bu, tidak akan ada koruptor, Bu. Takut di hadapan Allah. Begitu. Ya, kau mau ngebohongnya, ijazah, kau ijazah. Atau ngomong politik. Ya itu artinya bagaimana di hadapan Allah, Bu, itu perjuangan kita, Bu, itu. Punten, Bu, sim kuring gaduh naon adi atau salah. Ada orang suci bermain? Halo? Sim kuring bahagia, Bu. Argumentasi dia sebagai seorang DKM. Jadi begini, saya tanya, itu dan itu begini. Wah, besok orang panen sih, kita panen. Di depan masjid itu ada tangka nangka, Bu, yang sudah gede-gede dan saya lihat sudah di karungan 2. Kamari cenah Ustaz sakarung ku teh dicacag di bola disimpan di masjid, dibagikan kasadana warga Perum, sok nu hoyong nyanak. Tak ya ge 2 kitu cenah. Rek dipanen, disimpan diperuntukkan untuk warga Perum semuanya. Agar warga Perum semuanya merasakan. Gitu oge waktos ketika Idul Kurban. Ada 18 sapi, Bu, di Superman itu 15 atau 18. Dibagikan haknya, tapi kepala dan segala macam tidak dibagikan. Disimpan di DKM, dipasak ke ibu-ibu lamun aya pengajian umum. Bagikeun gitu. Allah sih muring. Jadi teh ieu teh kebaikan. Bukan Ustaz, bukan kebaikan saya. Kebaikan teh. Bukan. Naon atul mun kebaikan? Abdi mah saya ingin menghindari hisab di payunan Allah. Allahu Akbar. Seorang DKM tapi dia tidak pernah ceramah, dia tidak pernah beri sambutan, lamun nanaon teh sok misalnya anjeunna mah mengelola dalam hal begitu. Ada orang yang kemudian sudah berpikir hisab di akhirat. Meskipun punten Ibu Haji Bibi di orang aya tanah space punya Perum dipelakan ku hasilnya di Mam. Batur teka bagian. Tidakkah ini akan menjadi pertanyaan di hadapan Allah? Aya tangkal sukun, aya tangkal cau, aya tangkal jamu. Tapi kalau dibegitukan mah ya dibagikan sok. Kalau dia tidak ngambil, kalau dia tidak suka nggak apa-apa. Tapi kalau dinikmati oleh sekian orang dan yang lain tidak kebagian, tidakkah ini akan menjadi hisab di hadapan Allah? Bu, saum yang benar kesana arahnya. Tidak berani minum. 1 titik air saja dia tidak berani meminumnya. Padahal tidak mengenyangkan. Itulah esensi saum. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Allahu Akbar. Ambu aya nama, aya istilah ambu. Hadiah ti barudak ka wali kelas itu gratifikasi. Umi sok menang nanaon, menang kue, menang gratifikasi. Terjadi da orang tuana nganuhunkeun. Asal orang bisa menjawab hisaban di hadapan Allah. Angger berat begitu. Esensi saum itu. Kita berhati-hati dalam makan, dalam minum, dan lain sebagainya. Itu baru satu aspek. Belum aspek kedua. Oke, kita lihat dulu. Ini dosa-dosa diampuni, doa dikabulkan, pahala lipat gandakan, ditambah rezeki orang beriman, Bu ya. Ini spesialnya lebaran spesial Ramadan di hadapan Allah. Saum adalah benteng, saum akan datang sebagai syafaat, dan ada 2 kebahagiaan. Lis-shaimi farhatan. Ini sudah dispesialkan oleh Allah Ramadan. Tinggal kitanya mau nggak ngambil. Tinggal kitanya mau memakainya nggak. Tinggal kita mau memanfaatkan nggak. Ilustrasi, Bu. Ustaz Dadang kantos ngajarkan gitu. Bau genit akan di balong di eta teh, Bu. Dibedahkeun. Nampak dibedahkeun teh bahasa Indonesia, Bu. Bau genit akan dibedahkeun misalnya, Bu ya. Kata masyarakat, oh gitunya. Aya nu sumbing ka ditu teh, ada yang bawa jala, ada yang bawa ember saja, ada yang ka ditu kincing-kincing nya anak panangan hunggul. Kira-kira yang akan dapat ikan banyak mana? Siapa? Itu. Allah sudah siapkan sekian kehebatan Ramadan. Tapi siapa yang akan dapat? Mereka yang mengambilnya. Allahu Akbar. Ya, kita akan lihat. Baik. Oke, ini persiapan dengan kebersihan dan kecukupan ilmu, kekuatan iman. Saya ingin pertama, Bu, siapkan dengan kebersihan hati. Bu, ada satu hadis dari Rasulullah SAW. Ini ada beberapa redaksi. Satu yang saya pahami. Innamal mu'min
idza adnaba danban nukita fi qalbihi nuqtatan sauda fa in taba wa naza'a wastaghfara fa in taba wa naza'a wastaghfara saqila qalbi fa in zadat fadzalika arron. Aku masalah. Sesungguhnya seorang mukmin apabila dia berbuat dosa dituliskan dalam hatinya titik hitam, satu titik hitam, satu dosa. Tapi kalau dia bertobat, beristighfar dan menjauhi perbuatan itu, maka hatinya yang sudah ada titik hitam itu akan bersih kembali. Tapi kalau tidak, maka akan terus bertambah hatinya keras bahkan menjadi tai hiangan, berkarat. Kalau tidak, Bu, tadi kita mengakui banyak dosa. Maka masuk Ramadan sebelumnya, inilah kemudian ya Allah, istighfar, bertaubat atas segala dosa. Harus, Bu. Kenapa? Dosa yang terbawa ke Ramadan akan membuat Ramadan menjadi berat. Sahur, keberangan, kesiangan, Bu ya. Kemudian siang-siang lulus. Nah, gawe terlihat jam aja. Yang gerak ada. Kenapa? Ada dosa yang terbawa ke Ramadan. Baik dosa kepada Allah atau dosa kepada sama. Makanya dosa kepada Allah kita usah istighfar dan taubat. Dosa ke sama, sok aya istilah keramasan. Terus Bu, ini bukan pertemuan terakhir sebelum Ramadan. Masih ada pengajian lagi atau enggak? Bukan, nanya saya, bukan Ibu. Maksud saya gini, kalau hari terakhir pengajian terakhir, maka antar Ibu saling memaafkan. Oke, Ibu usahakan nanti saling memaafkan antar Ibu. Karena delekna Ibu bisa jantan dosa. Menit kebagian konsumsi gitu. Awas Bu, Ibu saling. Sekali lagi kenapa harus itu? Di beberapa tempat ada, meskipun ini wallahualam bersandar ke hadisnya, tapi membersihkan diri untuk menghadapi Ramadan itu perlu kita lakukan agar Ramadan kita betul-betul ringan. Sahurnya tidak kesiangan, siangnya tidak leles, mampu beramal saleh ya, baca Quran. Mangga. Itu karena kita sudah menghadapi Ramadannya dengan kebersihan hati. Begitu. Kalau tidak Bu, muka Quran, suasana nutup. Aya nu gitu Bu. Hanya iya. Pengalapatkan batur, masih ada dosa yang kebawa ke Ramadan. Apalagi dengan orang tua, Bu ya, yang ada orang tua datang, maafkan, sampaikan. Ya, yang dekat, yang jauh sekarang bisa mudah komunikasi. Dengan suami, Bu, ya jangan hanya menjelang Ramadan kan kita biasa, tapi spesial untuk Ramadan saling memaafkan. Itu bersihnya hati, Bu. Yang kedua, kecukupan ilmu. Tadi kalau ada waktu silahkan baca bukunya, ya. Bagaimana sahabat Rasulullah SAW saum, tabiin atau tabiin seperti apa. Masya Allah. Kita kan malu, saya sendiri malu. Ya Allah, ya Allah. Tapi cita-cita ya Allah sebelum aku mati, sebelum aku meninggal, ya Allah sempatkan. Paling tidak sekuat tenagaku mencapai Ramadan yang standar. Atau paling tidak mendekati. Begitu Bu ya. Kemudian kekuatan iman ini tentu bukan kekuatan yang lain, tapi ya Allah aku laksanakan hanya kepada Kau. Cek Bu, iman Ibu seberapa kuat? Gini caranya. Ibu kalau taraweh di masjid atau di rumah? Oke, di masjid. Oke, di masjid dulu ya, di masjid dulu. Ibu berapa malam Ibu kuat ke masjid? Cak. Pas hari ke-12 mah capek. Pas hari ke-17 mah capek. Kalau di rumah, nantilah semenjelang sahur taraweh. Hari keberapa itu? Itulah kekuatan iman kita. Masih bisa, iya masih bisa. Tapi sekualitas itu kekuatan iman kita. Aus. Maka kenapa ada hadis awaluhu rahmatun, awsatuhu magfiratun, wa akhirahu rizqum idkum minar. Meskipun itu dinyatakan hadisnya hadis dhaif, tapi itu motivasi. Di hari pertama sampai 10 itu ada kenyah Allah, ada rahmat Allah. Kita bergembira. Geus rada lemes, awas. Ada ampunan Allah. Urang tepan loba dosa. Oh ya. Ada 20, kita akan dibebaskan dari apa? Begitu, Bu. Jadi itu motivasi agar kemudian kita terus berkobar. Habis di tanggal 21 teh, Bu. Ngeusah mamah manyeun kue. Itu kekuatan iman kita, tidak bisa dibohongi, Bu.
Ketika kita jujur, kekuatan iman. Nah, paling tidak sekali lagi doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala din. Kuatkan itu. Begitu. Oke, itu persiapan kebersihan hati, kecukupan ilmu dan kekuatan iman. Lanjut. Nah, ini tidak kalah penting. Memahami ayat dan hadis perintah saum. Ini termasuk ilmunya. Sebab begini, Bu. Kalau tidak memahami ayat, tadi juga ya disampaikan. Kita hambar, Bu. Kita hanya tahu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu pun hanya teks. Kenapa ada kata kutiba, tidak faradho? Itu PR. Kenapa telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu? Orang-orang sebelum kita saumnya gimana? Nabi Isa, kumaha? Nabi Musa, Nabi Ibrahim, kumaha? Tuh, kita nggak tahu. Betul nggak? Baru ayat tuh. La'allakum tatakun. Apa itu tatakun? Takwa. Apa itu takwa? Menjauhi larangan Allah dan melaksanakan larangan Allah. Ada berapa larangan Allah? Dan ada berapa perintah Allah? Banyak gue. Allahu Akbar, kita sangat terbatas sekali. Itu ayat pertama. Kemudian ayat kedua dan seterusnya itu tentang teknisnya. Teknisnya, Ibu, saum Ramadan itu ternyata berproses. Yang pertama mah Rasul dan para sahabat saum itu 24 jam. Kebayang? Wengina, siangna saum. Hanya boleh berbuka malam itu sahur saja. Tapi kemudian ada proses. Konten Sayyidina Umar digebros. Nanti gebros, Bu. Mendatangi istrinya, digebrosnya bukan digubros kakinya. Udah nggak kuat, mungkinnya ada apalagi di Arab, apalagi makannya begitu. Akhirnya beliau mendatangi istrinya dan kemudian bahasa Sayyidina Umar juga begitu, saya mendatangi istri saya dan kemudian digubros. Rasul kemudian terdiam. Maka turun ayat uhilla lakum lailatas syami rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Dan seterusnya itu menandakan bahwa mulai sekarang saumnya boleh malamah berbuka. Gitu ya. Wih, proses itu ada di ayat Qurannya. Sekedar mendatangi istri kemudiannya komo panganten engal no dinikahkeun teh tanggal 8 enjing. Ayat teman saya yang menikahkan anaknya. Bu, bukan dilarang ya, ada diperbolehkan. Tapi pengantin baru, ada yang saya bertanya, Ustadz, pun nyaketan pun lancuk ataupun nyaketan abdi, terus saling usapan, boleh tuh di bulan Ramadan? Saya tidak jawab ini, Neng, lamun Neng nyepeng sosis atau pisang, kok dikikio di dia benang tuh, ya ulah usah nyaeta cetek gitu. Tapi bisa dicegah selama sebulan pengantin baru. Pikirnya seperti apa? Begitu, Bu. Itu ilmunya. Harus kita gali. Ibu kalau berendam karena panas gitu, kemudian berendam di ember atau lagi Ramadan, boleh nggak? Tuh kan berendam ya, berendam lah gitu ya. Di siang hari agar tubuh kita tidak panas gitu. Berendam boleh nggak di Ramadan? Itu kan fikih, Bu. Oke, sederhana, Bu. Anak-anak saya di SMA ada yang kreatif. Pak, kalau ngupil boleh nggak, Pak? Kan ada, Bu, pendapat hadis atau pendapat ulama, ngupil atau ini tuh nggak boleh. Iya, ada yang matan batal, Bu. Tapi singkuring saya ekstrim. Nggak boleh. Loh, nggak boleh gimana, Pak? Mau dihuapkan. Ya sekedar yang kotor bersihkanlah begitu ya, begitu. Allahu Akbar. Bu, pahami ayat-ayat saum karena sangat luar biasa. Ya. Orang-orang yang sebelum kita puasnya seperti apa? Nabi Musa misalnya, dia melaksanakan saum selama berada di atas gunung Tursina. Selama berapa hari? 40 hari. Di gunung, Ibu, ayah bala-bala? Di gunung dibukakan kolak untuk buka? Nggak ada. Paling ada makanan bebetiannya, buah-buah. Paling begitu. Bayangkan itu 40 hari. Berat tidak? Allahu Akbar. Oke, yang paling dekat. Saumnya Nabi Daud. Sepanjang umur, saumnya selang 1 hari. Ya Allah. Maka kemudian memahami ayat, kita akan bersyukur. Kita bersyukur umat Rasulullah.
Begitu ya. Nah ini dengan memahami ayat-ayat, apalagi memahami hadis-hadisnya, nanti ada enggak? Nah ini sebenarnya. Barang siapa berpuasa karena iman, nah terdah ya, diampuni dosa-dosanya. Alhamdulillah. Ya Allah, kesempatan. Nah, ketika masuk Ramadan tuh para sahabat tuh bergembira dia karena itu tadi paling tidak kesempatan ini meluluh lantahkan dosa-dosa saya. Begitu ya. Ada hadis lain? Berapa lama ini Bu, saya ingin sampaikan ini nih hal baru juga Bu. Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat ya antara bangun subuh kemudian sholat subuh dan makan sahur. Berapa lama waktu antara makan sahur dengan sholat subuh? Rasul mengatakan kira-kira seseorang membaca 50 ayat. Ditafsirkanlah dengan 10 menit. 10 menit nah muncul ari maca Quran ayat tuh. Itu dia. Hadisnya tentang membaca 50 ayat. Perumpamaannya gitu kan. Kira-kira seorang membaca 50 ayat. Di waktu sahur. Tapi kemudian baca Qurannya jarang ada di waktu sahur. Ibu setelah makan apa? Beberes. Setelah beberes mama. Ayah baca Quran. Padahal ini hadisnya. Seseorang membaca 50 ayat Quran. Buat kita 50 ayat itu hebat, luar biasa. 2 ain lah, bahkan 3 ain kalau Al-Baqarah. Buat ibu, agar tercatat ada baca Quran di waktu sahur. Bu, ada seorang sahabat saya mengatakan, ada hadis dari Rasulullah SAW ditujukan untuk orang Arab Badui. Apa di antara itu ya? Bacalah 3 kali surat Al-Ikhlas di sahur itu. Berapa lama? 2 menit ganti, Bu. Ibu cari kela, bapak cari kela, baca Qurannya. Karena tidak direncanakan, bukan tidak direncanakan, itu apa? Ya lewat. Memahami ayat dan hadis. Maka Ramadan kali ini sahurnya harus ada baca Quran. Allahu Akbar. Lanjut. Oke, ini ayat sudah. Nah, ini Bu. Ibu, duh kata Bu Sabara bilang aku teh. 11:30, jam 11. Sim goreng malbil. Enggak apa-apa, Dok. Ini awal Bu ya, tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan kita ungkap lagi sesuatu begitu. Kan, apa yang tadi saya sampaikan mudah-mudahan bisa dilaksanakan Bu ya, insyaallah. Ini terakhir saja, Bu. Kaitannya apa kualitas iman? Kenapa ya ayyuhalladzina amanu? Tidak ya ayyuhan nas. Jadi begini, Bu. Bahwa seseorang itu akan beramal sesuai dengan iman. Kullu ya'malu ala syakilatih. Bahwa seorang itu beramal dengan syakilahnya. Apa syakilah? Pertama, dengan ilmunya dan dengan imannya. Seseorang itu akan beramal sesuai dengan ilmunya dan imannya. Jadi begini, ada orang yang saum, di subuh hari dia bangun jam 3, kemudian memasak dan segala macam, kemudian ada doanya, ada sholatnya, begitu. Sampai kemudian dia mau menjelang masak tadi berjerit, ya Allah, ya, solehkan, lembutkan hati. Beres dia ke masjid atau tidak ke masjid pun dia baca Quran sampai waktu syuruk, sampai waktu duha. Terus begitu. Dia ada istirahat sekitar jam 10 sampai jam setengah 12 atau jam 11 dia tidur. Niatannya, Allah aku tidur bukan apa-apa, agar nanti ibadahku lebih kuat. Ya. Betul, menjelang duhur sudah bangun, sholat duhurnya begitu terus sampai malamnya. Kita yang nonton, itu ibu nggak berat begitu, nggak capek begitu. Apa kata dia? Tidak. Disimpulkan, orang yang saumnya begitu kegiatannya, imannya pasti hebat. Pasti. Korelasi antara iman dengan amal soleh. Dan ilmunya juga sudah ada pada dia. Bayangkan dengan orang ini. Tanggal sabar ya puasa, tanggal 7. Kiranya lebaran. Baru tanggal 7 sudahnya lebaran. Iya, puasa akhirnya macam meni ketat itu mana ngarok-ngarok acan. Ke masjid ya sampai tanggal 3 4 Ramadan ke masjid. Kadang capek lah, mesti di imah duka sholat tarawih duka. Bu, orang yang begitu amalnya pasti kita katakan imannya pun tipis. Ya begitu. Korelasi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu kita mengharapkan atau kita ingin ya Allah kuatkan imanku dan kuatkan amalku. Begitu. Sebab Allah mengatakan begini,
Apa tuh? Barang siapa yang mengagungkan sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syariat Allah, itu berasal dari hati yang bertakwa. Ibu menghadapi Ramadan sekarang senang, gembira, dengan penuh, itu pasti datang dari iman kita yang bertakwa. Tapi kalau Ramadan lalu, ada seorang ibu diwawancarai di TV One, Bu, bagaimana Ramadan? Kalau bisa mah jangan ada Ramadan nih. Ibu, ibu korelasi antara iman dengan amal itu begitu artinya. Kenapa ya ayyuhalladzina amanu? Allah menghendaki engkau saum berdasarkan iman. Allah menghendaki imanmu berpengaruh terhadap amalmu. Begitu. Hati-hati, kita akan bisa mengukur siapa kita di bulan Ramadan. Sebab setan sedang dibelenggu. Kalau males, itulah kita. Kalau hararese, itulah kita. Tidak bisa menjadikan setan kambing hitam di Ramadan karena dia sedang dibelenggu. Yang ada cuma kita, yang ada nafsu kita. Allah. Maka menjeritlah kepada Allah, ya Allah, Ramadan ini jadikan kesempatan aku beramal lebih optimal. Pas jam 11. Mudah-mudahan Bu ya, apa yang saya sampaikan tidak menguap sia-sia Bu ya. Semangat. Bawa oleh Ibu, jadikan obrolan dengan apanya, dengan anak-anak. Bahkan sampaikan kepada Ibu bahwa ingin Ramadan kita ya hari ini lebih baik lagi ya. Begitu aja insya Allah. Tutup dengan doa begitu. Ada doa. Oke. Yang mana Bu? Yang ini? Ini yang sakit. Ini yang ini. Meninggal. Oh, Masya Allah. Ibu sekalian, terkhusus untuk ibu-ibu yang sakit nih. Itu dulu. Ini Ibu Dini. Bu Cici dulu di atas. Bu Cici. Oh ini Bu Cici. Oh, Ibu nggak pakai nomor sih. The founder ya. Ibu Cici, founder Awards nih, sedang dalam keadaan sakit. Kemudian Ibu Dini. Kemudian Bu Ida. Atau kalau Neng Hayalwanya sudah. Neng Helwa, oh masih sakit juga. Ibu Cici, Ibu Dini, Neng Helwa, Ibu Ida Nur Farida, Ibu Kak Kurniasih, Ibu Yuni, kemudian Ibu Lasmanawati, Ibu Salamah, Ibu Dian Mardiani, Ibu Eis Juniawati, Ibu Elisri Rostini binti Sukandar, Bapak Sukandar, kemudian Ibu Hajah Elisrina, ibunya Ustadz Dudin, dan kemudian terakhir Ibu Yeti Kusmiati. Ibu secara khusus untuk beliau-beliau. Oh ini Bu. Ini. Oke. Ada Bapak Dede Supriyatna, kemudian Bapak Ion, Bapak Asep Rahmat, kemudian Bapak Adik Rusyan yang sedang umroh, Ibu Om. Gitu ya. Kemudian yang meninggal, nanti meninggal. Ibu khusus untuk yang sakit dulu Bu ya. Kalau Ibu kenal beliau, bayangkan wajahnya. Kemudian kita jeritkan kepada Allah, ya Allah, berikan kesembuhan, sembuh yang tidak ada bekasnya. Dan kalau Engkau menghendaki hal lain, mudah-mudahan itu yang terbaik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana adhibil ba'sa ashfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadir saqama. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua untuk mereka Bapak dan Ibu yang meninggal, Ibu Artika, Ibu Uji, Ibu Zanissa Rantari, kemudian Ibu Ii Solihat, Ibu Popi dan Ibu Inel. Gitu ya. Oh ini, oh ya, ini bapak-bapaknya. Bapak Dede Satibi, Bapak Umar, Bapak Mas Duki, Bapak Dadung, Bapak Atang, Bapak Armen, Bapak Heri, Bapak Oong, Bapak Wadi. Sami. Silakan kalau Ibu kenal dengan beliau-beliau, wajahnya bayangkan dan ceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum
wa wasi' madkhalahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Dikisahkan dicitrakan ada seorang yang kemudian diangkat di tempat meninggalnya, di kuburnya, di tempat yang lebih baik, lebih sejuk, lebih hebat, lebih luar biasa. Sang mayit atau sang yang meninggal itu bertanya, wah malaikat, kenapa aku ditumpahkan ini? Kenapa aku bisa berubah begini? Lihat, anakmu sedang mohon ampun untukmu kepada Allah. Bu, jadi doa kita sebagai anak-anak akan mengangkat derajat dan akan membahagiakan orang tua kita nanti sekarang di padang adam di alam barzah, Bu, insyaallah ya. Insyaallah mudah-mudahan. Kita Bu cekap. Thank you. Ya, Ibu ada agenda tanggal